Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA bersama Ibu Titi Latifah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang massa jenis ya. Kalau kemarin kita membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran, sekarang kita membicarakan tentang massa jenis. Oke. Nah, kira-kira gambar apa nih? Ada yang tahu apa ini? Kemudian ini gambar apa? Oke, kita lihat ya. Ya, betul. Ini adalah gambar nyamuk. Oke, saya nyamuk. Saya hebat loh, karena bisa mengapung di air. Ada yang tahu kenapa? Kalau ini apa? Ya, betul. Ini adalah anak nyamuk atau yang sering kita sebut dengan jentik nyamuk. Ternyata anak nyamuk ini bisa mengapung. Kenapa ya? Kok bisa ngapung? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa nyamuk bisa mengapung? Ya, betul. Karena massa jenisnya yang sangat ringan. Kemudian permukaan airnya memiliki tegangan permukaan yang dapat menahan benda dengan bobot tertentu yang sebelumnya tenggelam. Sehingga akhirnya tenggelam. Oke. Dan ini apa nih? Ya, kapal laut. Ini ceritanya kapal pesiar. Siapa yang punya kapal pesiar? Kalian ada yang punya kapal pesiar? Ya, bercita-cita juga boleh kan? Atau nanti kita bercita-cita ingin jalan-jalan menggunakan kapal pesiar. Ya. Nah, kenapa sih kapal kok bisa mengapung di air? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Ya, kapal itu terbuat kan dari baja. Ya. Kemudian bahan-bahan lain yang massa jenisnya besar. Kok bisa ngapung sih? Nah, ternyata massa jenis kapal itu intinya dibuat lebih kecil dari massa jenis air laut. Sehingga kapal itu bisa mengapung di atas air laut atau di atas sungai. Kok bisa ya? Nah, ini. Volume kapal yang masuk ke dalam air dibuat sangat besar. Kemudian ternyata kapal memiliki lambung kapal. Nah, lambung kapal itu berbentuk cekungan yang diisi dengan ruang udara. Nah, sehingga kapal tersebut bisa mengapung. Atau misalkan kapal selam. Mungkin kalian tahu ya kapal selam. Kapal selam itu bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung. Kenapa? Nah, itu hampir sama prinsipnya, yaitu massa jenisnya, massa jenis kapalnya, kalau pengen mengapung berarti lebih kecil dari massa jenis air laut. Begitu. Gambar apa nih? Apa ya? Ya, ini kenapa sih air dan minyak tidak bersatu? Kenapa? Ayo. Kok tidak bisa bersatu sih? Ada yang bisa? Ya, karena berbeda massa jenisnya. Jadi apa itu massa jenis? Massa jenis adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Semakin besar massa jenis, maka semakin besar pula setiap volumenya. Massa setiap volumenya. Oke? Nah, ini ada konsep terapung, melayang, tenggelam. Apa itu terapung? Tadi Ibu sudah bilang ya, sudah Ibu katakan. Jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis benda. Maksudnya massa jenis air. Melayang, massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Kemudian tenggelam. Apa itu tenggelam? Ya, kalau tenggelam, massa jenis air atau pelarut lebih besar dari massa jenis benda. Nah, sekarang kita masuk ke rumus massa jenis.
Di sini ada M, di sini ada rho, dibacanya adalah rho. Kemudian ada V. M itu adalah massa benda. V volume benda. Rho massa jenis. Nah, di ininya rumusnya Roma per V. Nah, ini supaya gampang. Rho kan di sini nih. Untuk mencari rho berarti M per V. Kemudian kalau mencari M berarti rho dikali V. Begitu. Ulangi ya. Kalau mencari rho berarti M per V. Kalau mencari M bermassa berarti rho dikali V. Begitu. Ingat saja Roma per V. Bukan iklan ya. Bukan iklan Roma. Bukan seperti itu ya. Oke. Sekarang latihan soalnya nih. Ini sudah kita bahas di yang pertama di besaran dan satuan, pengukuran benda dengan menggunakan benda dengan menggunakan apa ini namanya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, di sini adalah gelas ukur. Sekelompok siswa ingin mengetahui jenis logam dari sepotong logam yang diamati melalui percobaan sebagai berikut. Ini ceritanya apa coba? Neraca. Setelah si logam tersebut ditimbang, ternyata kilogram berarti dia adalah massa. Massanya 267. Kemudian ini apa ini? Ini adalah mengukur volume. Nah, volumenya kira-kira berapa? Hayo. Di sini sebelum dimasukkan logam tersebut adalah berapa ini ya. Kemudian setelah dimasukkan logam tersebut, loh kok naik? Jadi volumenya bagaimana? Nah, ini kan sudah kita bahas ya. Jadi volume akhir dikurangi dengan volume awal. Nah, berapakah besar massa jenis logam tersebut? Berapa hayo? Jadi bagaimana? Nah, ini untuk menghitung di dalam fisika itu ada diketahui, ada ditanya, dan ada jawab. Ya, massa. Nah, massanya 267 gram. Ini massa ini. Kemudian V-nya berapa? Oh, volume akhirnya berapa? 50. Volume awal 20. Berarti 50 kurangi 20 berapa? 30. Ditanyanya apa? Ditanyanya rho. Ingat, rho sama dengan M per V. Roma per V. Berarti massanya berapa? 267 gram. Dibagi 30. Nah, sebelum dibagi ini kita lihat dulu satuannya. Di sini satuan massa gram. Kemudian di sini satuan volume mili. Oh, berarti sama. Jadi 267 dibagi 30 sama dengan 8,9 gram per mililiter. Begitu. Ngerti ya? Gampang. Jadi ingat saja kalau massa jenis Roma per V. Gitu. Oke? Ya, kita next. Perhatikan tabel pengukuran dan volume berikut. Ada benda R, S, dan T. Ini ada massanya. Apabila ketiga benda dimasukkan ke dalam air, airnya massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Maka posisi benda masing-masing adalah jadi ini pelarutnya adalah air, di mana massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Gimana nih? Ya, di sini ada massa, di sini ada volume. Ingat, kalau ditanya massa jenis berarti Roma per V.
Roma, yaitu Roma per V. Berarti massa dibagi volume. M 8 dibagi 40. Kira-kira benda R ini di atas 1 gram per centimeter kubik atau di bawah 1 gram centimeter kubik. Kemudian S 60, kan Roma per V, berarti 60 dibagi 60. Berapa 60 dibagi 60? Ya. Kemudian T adalah Roma per V 200 dibagi 40. Nah, dari ketiga benda ini, R, S, dan T, jika dimasukkan ke dalam massa jenis air yang 1 gram, bagaimana posisi benda masing-masing? Apakah R terapung, R melayang, ataukah R tenggelam? Ayo dipikirkan. Ya, sekarang S dulu deh yang gampang deh. 60 dibagi 60 berapa? Iya, betul. 1. Kalau sama-sama 1, kira-kira melayang, terapung, apa tenggelam? Ya, betul. Melayang. Berarti yang S itu melayang. Di mana yang melayang? Melayang itu nggak tenggelam, nggak terapung. Ya, ini A betul. Yang ini yang C. C juga betul yang S-nya. Yang B salah. Yang D apalagi? Jadi pilihannya kalau nggak A, C. Yang benar yang mana? Lihat yang T. T 200, masanya besar, volumenya 40. Jadi 200 dibagi 40. Kalau 200 dibagi 40 atau 20 dibagi 4, kira-kira massa jenisnya 1 atau lebih dari 1. Ya, jadi jawabannya apa coba? Apa coba jawabannya? Ini nggak kelihatan ya. Jadi jawabannya adalah T-nya yang tenggelam. Ya, jawabannya adalah A. Pintar. Oke, next ya. Nah, volume sebuah benda 8 cm kubik. Ditimbang masanya 84 gram. Berapakah massa jenisnya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, tadi rumusnya apa? Tadi rumusnya adalah rho, ini adalah rho. Nah, seperti P tapi bukan P. Rho sama dengan tadi apa kata Ibu? Roma. Roma per V. Oke deh. M-nya berapa masanya? Ya, massa lalu. Oh, bukan ya. Massanya 84. Sama dengan 84. Nah, hurufnya bagus banget ya. 84 dibagi berapa coba? Ya, dibagi 8. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul. Hasilnya adalah A. Begitu ceritanya. Gampang ya anak-anak? Oke deh. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Dadah.